Assalamualaikum sahabat berkebun. Kebun Una punya segmen baru namanya segmen Hai Kamu Siapa. Segmen ini akan membahas jenis tanaman tertentu secara lebih spesifik dan tentunya akan berbagi tips dan trik seputar tanaman yang kita bahas. Segmen Hai Kamu Siapa kali ini kita akan berkenalan dengan carnivore plant atau tanaman pemakan serangga. Pengen tahu lebih dalam? Simak videonya sampai habis ya. Happy gardening, semoga bermanfaat. Jadi kemarin itu saya beli beberapa tanaman karnivor atau tanaman pemakan serangga ya. Di sini saya beli ada sekitar 6 pot. Nah, di sini akan saya jelasin mana yang cocok untuk pemula dan gimana cara rawatnya. Oke, dimulai dari yang paling mudah dirawat dulu untuk pemula. Ini ada namanya Drosera. Tuh, ada nama jenisnya sih, beda. Ini saya nggak tahu jenis apa, pokoknya Drosera aja ya. Nih, beda bentuknya. Beda-beda bentuknya, tuh. Sebelum saya jelasin gimana cara rawatnya, ini saya mau kasih tahu dulu keunikannya. Jadi si Drosera ini dia punya semacam titik-titik embun di bagian daunnya. Lihat, tuh kayak ada cairan ya. Kelihatan kan ada titik-titik embun. Nah, ini juga sama seperti ada titik-titik embun. Nah, tuh cakep banget ya, kayak ada air-airnya. Nah, itu tuh sebenarnya perangkap yang dipakai buat nanti kalau ada serangga yang nempel, itu serangganya nggak bisa keluar lagi. Nih, seperti yang ini ya. Ini adalah semut-semut yang nempel, dan nanti sari-sarinya si semut ini akan diserap oleh si tanaman. Jadi si tanamannya itu bisa bertumbuh dari sari-sari serangga yang dia makan. Oleh karena itu tanaman karnivor ini tuh nggak butuh pupuk apapun karena mereka tuh bisa cari makan sendiri. Unik banget ya. Jadi ini tuh kayak melihara pet juga, tapi ini tuh sebenarnya tanaman. Tuh, lucu deh. Ada yang hijau, ada yang merah. Nih. Sekarang saya mau tes ya embunnya ini. Kalau kita sentuh pakai tangan. Gini tuh lihat. Lengket. Kayak lem ya, tuh. Inilah kenapa kalau serangga nempel di sini, itu serangganya nggak bisa kemana-mana lagi bun, karena ini lengket. Gitu, dan lama-kelamaan nanti serangganya akan mati, dan sari-sarinya diserap sama tanamannya. Nih, dia lagi makan nyamuk nih, yang ini nih. Tuh, ini lengket loh, subhanallah, masya Allah. Selanjutnya cara rawatnya nanti akan saya bacain ya. Jadi ini saya dapat panduannya dari sellernya. Saya belinya di mana nih ya? Di My Carnivora. Silakan cek sendiri aja Instagramnya. Ya, untuk cara rawatnya gampang banget. Yang pertama, kalau Bunda baru aja beli nih, untuk masa adaptasi simpan dulu di teduhan sekitar 2-3 hari. Jadi 2-3 hari itu nggak kena sinar matahari dulu ya, supaya mereka nggak kaget. Next, untuk kebutuhan mataharinya ini tuh sekitar 70-80%. Tapi kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol nih sama sellernya, untuk jenis Drosera, dia ini cukup kuat untuk kena sinar matahari langsung, dijemur gitu ya, jadi nggak usah ragu-ragu, itu biasanya kuat sinar matahari sepanjang hari gitu. Makanya kemarin saya banyak adopsi yang jenis Drosera karena ini yang paling cocok untuk pemula. Dan jadi Bunda juga nggak perlu takut-takut kalau daerah rumahnya itu panas gitu ya, karena justru si Drosera ini dia butuh sinar matahari yang banyak. Untuk kebutuhan airnya ini tuh nih bisa dibaca. Harus berair 24 jam tergenang. Jadi ini tuh harus selalu basah ya. Ini tuh selalu ada air yang tergenang di wadah. Air apa yang digunakan? Air yang digunakan di sini adalah air non mineral ya. Nih, jadi airnya itu
yang nggak mengandung mineral. Jadi kalau air aqua itu malah nggak boleh, Bun. Jadi di sini diperbolehkannya itu pakai air AC, terus air hujan, terus kalau mau air bermerek itu hanya boleh merek Cleo. Tuh, Sultan ya, merek Cleo aja bolehnya. Tuh, cakep ya. Nih, masih ada harganya, 50.000 aja untuk yang jenis Drosera. Untuk media tanamnya, ini media tanamnya itu pakai sphagnum moss. Boleh juga sphagnum mossnya dicampur sama perlite. Sphagnum moss itu setahu saya semacam lumut yang udah dikeringin. Banyak yang jual di marketplace, Bunda tinggal search aja sphagnum moss. Nggak boleh pakai tanah atau pakai pupuk jenis apapun ya, yang ada nanti malah mati. Karena saya pernah nyobain kecampur tanah nih media tanamnya, itu malah mati karena si tanaman karnivora plant ini dia justru nggak membutuhkan pupuk sama sekali. Ini Venus flytrap tuh yang bentuknya kayak ada mulut mangapnya. Ini saya belinya yang masih kecil supaya lebih ekonomis. Ini nanti kalau udah besar ini cakep banget. Tapi setelah saya ngobrol sama sellernya, kalau yang jenis Venus ini perawatannya agak sedikit lebih butuh perhatian ketimbang yang jenis Drosera. Jadi kalau si Venus ini dia nggak kuat sinar matahari terlalu banyak katanya. Jadi dijemurnya itu sinar matahari pagi sampai menuju siang aja. Jangan sepanjang hari. Terus pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama itu nggak boleh dihujan-hujanin. Terus nggak boleh dikasih pupuk atau tanah, tadi saya udah kasih tahu ya. Terus nggak boleh kehujanan deras. Jadi pakai air hujan boleh, tapi air hujannya itu dituang di tatakan airnya ya. Di tatakan airnya, terus potnya kan berlubang ya. Jadi nanti airnya itu naik melalui lubang-lubang yang di bawah. Jadi cara nyiramnya itu nggak boleh langsung disiram sampai kena tanamannya, itu tidak disarankan. Apalagi kita hujan-hujanin itu juga nggak boleh ya. Terus tidak boleh menggunakan air PDAM, air ledeng, air aqua, tadi saya udah kasih tahu, dan nyiramnya hati-hati. Itu tadi juga udah saya kasih tahu. Udah deh, gitu aja, gampang banget kan? Ini udah sekitar semingguan di rumah dan alhamdulillah sih sejauh ini menurut saya perawatannya sangat mudah. Terus juga seru, apalagi kalau ngelihat ada serangga yang terjebak gitu ya. Anak-anak juga sangat excited, perawatannya juga gampang. Kalau mau beli silakan dicek aja tadi Instagramnya Happy Gardening. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum.